Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 37503752. Melihat tawaran Dev, biksu itu tampak mengerutkan kening. Biksu lainnya juga melihat ke arah Dev. Dev baru saja mengeluarkan uang untuk membeli tulang tangan, dan sekarang dia ingin membeli kipas lipat ini, betapa kayanya dia. Tetua yang juga melihat ke arah Dev beberapa kali lagi, dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kaya. Rekan Taois, saya sangat menginginkan kipas lipat ini, dan saya harap Anda dapat memberikannya kepada saya. Biksu kurus itu benar-benar meminta Dev untuk mengalah. Sepertinya dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta Dev untuk menyerah. Namun, Dev tidak mau menyerah. Jika dia memiliki kipas lipat ini, dia dapat menahan serangan dari puncak alam kesengsaraan transendensi. Bagi Dev, itu bisa menyelamatkan nyawanya. Maaf, aturannya adalah penawar tertinggi menang, Anda bisa membayar harga lebih tinggi. Dev menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, mata biksu itu sedikit membeku, dan kemudian semburan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung merobek pola formasi yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat ini, penampilan dan aura biksu itu semuanya terungkap, dan dia ternyata adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, tidak heran biksu ini berani mengekspos dirinya sendiri. Rekan Taois, saya Yosemite Mu dari keluargamu. Jika Anda bisa mengalah, keluargamu saya akan sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, bola api tiba-tiba muncul di telapak tangan Yosemite, menandakan bahwa dia tidak berbohong. Bagaimanapun, keluargamu adalah satu-satunya keluarga yang mempraktikkan keterampilan berbasis api di dekat Gunung Iblis Surgawi. Ternyata dia dari keluargamu. Pantas saja dia berani merobek formasi penghalang di tubuhnya dan memperlihatkan wajah dan aura aslinya. Sekarang, aku khawatir tetua yang tidak akan berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, keluargamu juga merupakan keluarga terhormat. Anak ini mungkin akan menyerah. Lagi pula, lebih baik berhutang budi pada keluargamu daripada menjadi penggemar yang putus asa. Banyak biksu yang berbicara dengan pelan. Dev menatap Yosemite dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia membunuh Kelsey, dan sekarang orang dari keluargamu tiba-tiba muncul di sini. Kemungkinan besar orang ini ada di sini untuknya. Untungnya, Yosemite tidak mengenal Dev, jadi dia ingin membujuk Dev. Jika dia mengetahui identitas Dev, dia pasti sudah mengambil tindakan terhadap Dev sejak lama. Tetua yang memandang Yosemite, meskipun dia merasa tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, keluargamu dianggap sebagai keluarga besar di Gunung Iblis Surgawi ini. Jika itu demi sedikit uang, tidak ada gunanya menyinggung keluargamu. Sekarang mari kita lihat apakah Dev akan mundur. Semua orang memandang Dev. Bahkan Jamal itu dengan lembut menarik sudut pakaian Dev dan memberi isyarat padanya untuk melepaskan kipas lipatnya. Kalau punya uang, keluarkan saja dan harga yang tertinggi akan mendapatkannya. Saya tidak keberatan. Tetapi jika kamu ingin menggunakan kekuatanmu untuk mendominasi orang lain, aku tidak akan menerima tipuanmu. Dev memandang Yosemite dan mendengus dingin. Semua orang memandang Dev dengan heran. Yosemite juga kaget, awalnya dia berpikir jika dia mengungkapkan identitasnya, dia akan bisa membuat Dev mundur, tapi dia tidak menduga Dev tidak memberinya wajah apapun. Dia tidak tahu bahwa Dev bahkan berani membunuh putra tertua keluargamu. Bagaimana bisa Dev memberikan muka kepadanya, anggota keluargamu? Apakah kamu tidak memberikan wajah kepada keluargamuku? Yosemite memandang Dev dengan dingin, dan aura alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 meledak dari tubuhnya, menyelimuti Dev. Aura ini seperti beban gunung, membuat Jamal di samping Dev terlihat pucat dan kehabisan napas. Mata Dev juga sedikit mengembun dan berdiri tak bergerak. Jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan transendensi, aku akan lebih takut padamu. Tapi kamu hanyalah biksu yang baru saja dipromosikan ke tingkat 9 alam kesengsaraan transendensi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Dev mendengus dingin. Kata-kata Dev membuat Yosemite tertegun sejenak. Bagaimanapun, aura Dev saat ini tersembunyi, dan dia tidak tahu apa kekuatan Dev. Tapi dari nada bicara Dev, dia seharusnya cukup kuat, dan dia mungkin juga berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, jika tidak, dia tidak akan berani meremehkannya.
Jamal berada di samping, menatap Dev dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia tahu kekuatan di tingkat apa Dev. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, tetapi dia berani berbicara seperti ini kepada seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Ini benar-benar tidak takut mati. Wah, jika kamu punya kemampuan, tunjukkan kekuatanmu. Aku ingin melihat kemampuanmu karena berani mengatakan hal seperti itu. Yosemite menekan amarah di hatinya dan berkata pada Dev. Jika Dev benar-benar berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, Yosemite mungkin bisa menahan diri. Mengapa saya harus menunjukkan kekuatan saya? Saya hanya dapat menunjukkan sumber keuangan saya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menaikkan harganya. Jika Anda tidak punya uang, berhentilah berbicara omong kosong di sini. Dev menjawab tanpa basa-basi. Dia hampir dibunuh oleh penatuamu, jadi tentu saja Dev tidak akan bersikap sopan saat menghadapi keluargamu. Nak, kamu mencari kematian. Yosemite tidak bisa lagi menekan amarahnya, dan langsung bergerak menuju Dev, merobek kehampaan dengan satu cakar. Dia ingin memaksa Dev untuk mengambil tindakan, sehingga aura Dev akan terekspos dan kekuatannya akan terungkap. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, sebuah sosok tiba-tiba berdiri di depan Dev. Lalu terdengar suara gemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan dalam sekejap, kehampaan bergetar, dan seluruh rumah runtuh seketika. Saat rumah itu runtuh, penghalang di tubuh semua orang menghilang, dan aura mereka terungkap, termasuk penampilan mereka. Untungnya, orang-orang ini adalah biksu, dan runtuhnya rumah tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi pelelangan tidak akan diadakan. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Dev hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, mereka semua tercengang. Bagaimana bisa seorang biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi berani mengatakan apa yang baru saja dia katakan? Menghadapi biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dia tidak panik sama sekali. Apakah ada yang melindunginya di belakang? Bahkan tetua yang sedikit terkejut saat melihat kekuatan Dev. Wajah Yosemite penuh amarah, dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan dibodohi oleh seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Rekan Taoismu, saya harap Anda bisa memberi saya sedikit wajah dengan tidak melakukan tindakan apapun di sini. Tetua yang berkata pada Yosemite. Yosemite menggoyangkan lengannya yang mati rasa, menatap tajam ke arah Dev dan berkata, Nak, aku akan menunggumu di luar. Aku ingin melihat apakah kamu bisa bersembunyi di sini selama sisa hidupmu. Sekarang dia telah melihat wajah asli Dev, Yosemite tidak takut Dev akan melarikan diri. Seorang biksu muda yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga dapat dihancurkan sampai mati dengan menjentikkan jarinya. Tapi di sini, dia ingin memberikan wajah tetua yang. Bagaimanapun, tetua yang adalah orang kuat di puncak alam kesengsaraan transendensi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Yosemite mengibaskan lengan bajunya dan berbalik dan pergi. Tetua yang memberikan kipas lipat itu kepada Dev, dan Dev dengan senang hati membayarnya. Semuanya, pelelangannya sudah selesai sekarang. Saya benar-benar minta maaf atas gangguan kecil ini. Tolong segera pergi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tetua yang berkata kepada semua orang. Sekarang identitasnya telah terungkap, jika dia diincar oleh seseorang yang memiliki niat buruk, dia pasti akan mendapat masalah. Dan perkataan tetua yang juga ditujukan untuk Dev. Dia meminta Dev untuk pergi dari sini secepat mungkin. Tetua yang tidak ingin menyinggung keluargamu demi Dev. Apa yang harus kita lakukan? Jamal bertanya dengan rasa takut. Yosemite pasti menunggu mereka di luar. Jika mereka keluar seperti ini, Dev akan celaka. Jamal juga takut untuk terlibat, lagi pula, dia dan Dev bersama. Jangan khawatir, orang itu tidak bisa membunuh kita, apalagi aku masih memiliki harta ini di tanganku. Dev menggoyangkan kipas lipat di tangannya. Kipas lipat ini pasti mampu memblokir serangan Yosemite. Hei, meskipun kipas lipat ini dibuat oleh Paviliun Luban, namun umurnya sudah tua dan mungkin tidak mampu menahan beberapa serangan. Saat Dev sedang memegang kipas lipat, Raja Iblis Awan Merah memeriksanya sendiri, lalu berkata, bahkan jika itu hanya bisa menyelamatkan hidupku sekali, itu masih sepadan. Dev tidak peduli berapa lama kipas lipat dapat digunakan. Dev mengikuti Jamal dan pergi. Saat kakinya bergetar, pemandangan sekitarnya langsung berubah. Mereka telah keluar dari pasar ruang spasial itu.
Awalnya Jamal takut Yosemite akan menunggu Dev di luar, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak melihat Yosemite. Untungnya, orang ini hanya mengancam saja. Jamal diam-diam menghela nafas lega. Ayo, bawa aku ke lembah salju. Aku sudah memberimu uang. Dev bertanya pada Jamal. Tidak masalah. Setelah meninggalkan kota Nanjing, terus berjalan ke timur. Lembah salju berada di kaki Gunung Iblis Surgawi. Jamal mengangguk dan berkata. Dev dan Jamal terbang dan menuju lembah salju. Tapi begitu dia terbang keluar dari kota Nanjing, Dev mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Jamal. Kita sedang diikuti. Kata Dev. Apa? Siapa yang mengikuti? Apakah itu orang dari keluargamu? Jamal sedikit panik. Saya belum tahu, terus saja maju dan jangan khawatir. Dev hanya merasa sedang dimata-matai, dan tidak mengetahui identitas pihak lain sama sekali. Sebaiknya kita kembali. Jika kita berada di kota Nanjing, keluargamu mungkin tidak akan berani mengambil tindakan. Jamal ketakutan dan ingin kembali. Kembali saja dan persetan dengan bulu ayam. Dev meraih bahu Jamal, lalu menggunakan langkah pembengkokan api. Kedua sosok itu menghilang seketika, dan kemudian muncul di kejauhan. Kecepatan kedua orang itu meningkat pesat, seolah-olah mereka sedang melompat ke angkasa. Yosemite, yang mengikuti mereka, tercengang saat melihat kecepatan Dev dan Jamal. Sialan, kamu baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, bagaimana kamu bisa berlari begitu cepat? Yosemite menahan napas dan berkonsentrasi, dengan putus asa mulai mengejar. Saat ini, wajah Jamal menjadi pucat. Dia tidak tahu bahwa Dev akan secepat itu. Dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Segera, Dev dan Jamal tiba di kaki Gunung Iblis Surgawi. Segala sesuatu di sini tertutup salju dan angin menderu-deru. Setelah mendarat ke tanah, Dev menarik Jamal untuk menyembunyikan sosoknya. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Dev tiba-tiba menyebar, dan kesadaran spiritual Dev berada dalam jangkauan deteksi beberapa mil. Sayangnya kesadaran spiritual Dev tidak mendeteksi apapun. Apakah kamu tidak ingin mengikuti? Dev sedikit mengernyit. Faktanya, bukan karena Yosemite berhenti mengikuti, tapi karena Dev terlalu cepat dan Yosemite tidak bisa mengikutinya. Yosemite sekarang terengah-engah, mengejarnya. Sambil mengejar, dia mengumpat, sial, apakah mereka menggunakan sejenis pesawat? Mereka terlalu cepat. Tepat ketika Yosemite mengutuk, sesosok tubuh tiba-tiba berlari ke arahnya. Ternyata itu adalah Dev, dia menemukan Yosemite dan ingin menyerang lebih dulu. Yosemite terlalu terganggu oleh pengejaran itu, jadi dia tidak menyadari keberadaan Dev dan Jamal yang bersembunyi. Melihat Dev, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, mengambil inisiatif untuk menyerang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, Jamal tercengang. Dev menamparnya dengan telapak tangan, menyebabkan Yosemite langsung bereaksi, dan api keluar dari tubuhnya. Telapak tangan Dev sama sekali tidak takut dengan api, dan dia menamparkan bahu Yosemite dengan satu telapak tangan. Tubuh Yosemite jatuh ke tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah kamu tidak takut dengan apiku? Yosemite tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi tidak takut dengan apinya? Dev benar-benar menembus apinya sendiri dan tidak terluka. Dengan api kecilmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membakar seekor ayam sampai mati. Kata Dev sambil mencibir. Nak, kamu mencari kematian. Yosemite melompat, lalu melambaikan telapak tangannya, dan seketika ratusan api datang dengan padat ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia dengan cepat mundur, dan ratusan api langsung membentuk pengepungan, meledak ke arah Dev seperti bola meriam. Bersambung.